Rabu, 20 Juli 2022, mantan pentolan Front Pembela Islam atau FPI, Habib Rizik Syihab kembali menghirup udara segar. Pria kelahiran Jakarta 56 tahun silam itu mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman di rumah tahanan Bareskrim Polri sejak 12 Desember 2020. Seperti diketahui, Habib Rizik Syihab dihukum atas sejumlah kasus, antara lain kekarantinaan kesehatan hingga penyebaran berita bohong. Habib Rizik Syihab dijatuhi hukuman kurungan penjara selama 2 tahun 8 bulan atau selama 32 bulan. Kemudian mendapatkan remisi 2 bulan. Jadi total masa tahanan yang dijalani adalah 1 tahun 7 bulan atau 19 bulan. Setelah mendapat kebebasan bersyarat, Habib Rizik Syihab menggelar konferensi pers tertutup di rumahnya di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Dalam keterangannya, Habib Rizik Syihab menyinggung soal kondisi negara yang dipenuhi dengan darurat kebohongan dan darurat kezoliman. Bagaimana kita punya negeri saat ini, saudara? Di mana-mana terjadi kerusakan, di mana-mana ada kemunkaran, saudara. Bahkan kebohongan saat ini sudah membudaya. Negeri kita ini lagi darurat kebohongan. Negara darurat kebohongan. Seenggaknya itu salah satu yang disampaikan oleh Habib Rizik saat pertama kali memberikan keterangan usai menghirup udara bebas. Dia juga menyatakan jika negara saat ini dalam kondisi darurat ekonomi hingga darurat kezoliman. Entah apa yang menjadi landasan Habib Rizik hingga membuat pernyataan seperti itu. Yang pasti dalam pernyataannya, Habib Rizik menilai negara ini sedang mengalami kerusakan. Lalu, apa maksud pernyataan Habib Rizik tersebut? Pengacara Habib Rizik, Aziz Yanuar, memberikan penjelasan terkait pernyataan kliennya. Aziz meluruskan, jika yang disampaikan oleh Habib Rizik yaitu mengucap sesuatu tapi tidak sesuai fakta dan tidak terbukti benar. Aziz juga menegaskan, jika yang disebutkan oleh Habib Rizik tidak bermaksud untuk menyindir pribadi seseorang. Memangnya siapa yang tersindir oleh Habib Rizik? Pernyataan yang dilontarkan oleh Habib Rizik mendapat beragam tanggapan dari berbagai pihak. Anggota DPR RI fraksi PKB Lukman Hakim menilai, jika pernyataan Habib Rizik yang menuduh negara sedang mengalami darurat kebohongan dan kezoliman adalah hal yang tidak tepat. Lukman juga berharap, usai menghirup udara bebas, Habib Rizik dapat menjadi pribadi yang lebih bijaksana, mengingat statusnya adalah bebas secara bersyarat. Selain itu, politikus senior PDI Perjuangan yang juga merupakan anggota Komisi 11 DPR, Hendrawan Supratikno, turut merespon pernyataan Habib Rizik. Dia menilai, jika pernyataan itu hanyalah pengulangan yang pernah diungkapkan Habib Rizik dengan dibumbui retorika baru. Namun Hendrawan berharap pernyataan Habib Rizik ini dapat diterima, sekaligus menjadi pengingat agar jangan gemar mengkambing hitamkan orang lain. Sementara Ketua DPP PKS Mardani Ali menilai jika pernyataan Habib Rizik merupakan bentuk perhatian Habib Rizik pada kondisi negara saat ini, serta sikap kritis dan analitis Habib Rizik yang diharapkan dapat terus berjuang membangun Indonesia. Sikap Habib Rizik yang tetap berpegangan teguh untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar usai dirinya bebas bersyarat dari rutan Bareskrim Polri adalah sikap ideologis Habib Rizik yang tidak dipengaruhi oleh faktor di luar dari dirinya. Karismatik Habib Rizik tidak diragukan lagi. Bahkan bisa jadi dia mampu menggairahkan kembali gerakan oposisi. Sosoknya begitu kontroversial, tak jarang Habib Rizik kerap menyerang lawan-lawan politiknya, terutama pemerintah dengan narasi-narasi politik identitas. Dengan pengikut setianya yang terbilang banyak, Habib Rizik seolah menjadi magnet bagi figur-figur politik di Indonesia. Bagi para pengikutnya, Habib Rizik bahkan disebut sebagai sang imam besar yang hendak menegaskan keadilan dan memerangi kezoliman. Gagasan tersebut tak jauh berbeda dengan juru selamat atau mesianisme. Faham yang ternama dalam pikiran pengikut Habib Rizik sebenarnya bukan barang baru di Indonesia. Gagasan ini tercipta saat kaum terjajah dilanda sindrom inferioritas atau perasaan yang timbul akibat lemahnya kondisi psikologis dan sosial yang dirasakan secara pribadi karena tidak kuat melawan kaum superior. Mesianisme di Indonesia sendiri sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Kenestapaan rakyat Indonesia akibat kolonialisme Belanda memicu berkembangnya mesianisme. Salah satu bukti aktifnya doktrin mesianisme yang terdapat pada disertasi Sartono Kartodiryo yang berjudul Pemberontakan Petani Banten 1888. Teori tersebut mungkin sejalan dengan pernyataannya Habib Rizik yang kembali menyuarakan revolusi akhlak. Inti dari revolusi akhlak yang digagas olehnya adalah soal keadilan dan kepastian hukum.
Habib Rizik mengingatkan kepada pemerintah agar tidak tebang pilih dalam menegakkan keadilan. Apalagi Habib Rizik dalam pernyataan juga berjanji kalau dirinya tidak akan meninggalkan pengikutnya. Dia mengaku tidak akan berkhianat dengan umat Islam. Dalam kesempatan yang sama, Habib Rizik pun menegaskan akan tetap berjuang bersama umat Islam untuk menegaskan amar ma'ruf nahi munkar dan membela serta menjaga hak-hak umat. Tapi perlu diketahui, untuk saat ini Habib Rizik lebih memilih untuk menahan diri karena dia sadar betul jika sedikit saja melakukan kesalahan, maka pembebasan bersyarat akan dibatalkan. Akibatnya dia bisa ditangkap lagi tanpa disidang. Habib Rizik juga mengakui jika ada sejumlah ketentuan yang mengikat terkait pembebasan bersyaratnya, sehingga dia dan tim kuasa hukum memilih untuk berhati-hati dan tidak salah dalam mengambil langkah. Pengikut setia Habib Rizik yang terbilang banyak bisa menjadikannya sebagai magnet bagi figur-figur politik di Indonesia. Spekulasi yang berkembang, pembebasan Habib Rizik berkaitan dengan Pilpres 2024. Pada tahun politik nanti, bisa aja sosok Habib Rizik kembali dimanfaatkan oleh capres maupun cawapres pada pemilu 2024 mendatang. Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Rianta berpendapat, siapa saja sosok yang punya kemampuan untuk mengumpulkan massa dan mempunyai daya tarik pasti akan didekati oleh partai politik. Selain itu, Stanislaus juga menanggapi soal adanya kemungkinan pembebasan Habib Rizik yang berencana untuk mengumpulkan kekuatan atau membentuk strategi pada kontestasi Pilpres 2024. Jika hal tersebut memang benar adanya, maka sudah dipastikan siapa saja akan mendapatkan keuntungan. Meski saat ini organisasi FPI udah nggak ada lagi, potensi Habib Rizik untuk menarik massa masih besar. Pengamat politik Unpad, Firman Manan menilai jika Habib Rizik saat ini masih melakukan evaluasi atas kejadian di masa lalu, ketika dia memberikan dukungan politik pada figur tertentu, apakah dapat memberikan insentif kepada kelompok Islam atau mungkin hanya digunakan sebagai kendaraan? Karena kalau hanya dimanfaatkan oleh aktor politik, bukan tidak mungkin Habib Rizik tidak akan banyak beraktivitas dalam momentum politik. Namun, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin justru memprediksi kehadiran Habib Rizik dapat meminimalisir ancaman polarisasi di Pilpres 2024 mendatang. Karena akan ada banyak poros. Ujang menjelaskan, jika situasi di Pilpres 2024 akan berbeda dengan Pilpres pada tahun 2019 lalu, di mana pada Pilpres 2019 terlihat polarisasi antara pendukung Prabowo dan Jokowi. Prabowo didukung kelompok yang berada di bawah pimpinan Habib Rizik. Ujang juga memprediksi kalau pada Pilpres 2024 mendatang akan muncul 3 atau 4 poros pasangan capres dan cawapres. Sehingga polarisasi politik akan berkurang karena tak ada lagi tuh pertarungan dua kubu. Sepanjang Habib Rizik Syihab aktif kembali dalam gerakan politik, tentunya akan ada dampak, terutama keriuhan propaganda. Tetapi gerakan tersebut tidak membesar hingga ke gerakan pemilih. Andaipun ada arus pemilih yang mengikut arahan Habib Rizik, tetap saja hasilnya tidak signifikan. Hal ini terlihat pada pemilu 2019 yang hasilnya hanya 1%-an mengarah ke Prabowo. Tapi kuasa hukum Habib Rizik, Aziz Yanuar pernah bilang, kalau Habib Rizik tampaknya bakal absen memberikan dukungan di pemilu 2024 mendatang. Dia bakal fokus pada pendidikan dan juga dakwahnya, serta enggan ikutan dalam carut-marut politik. Jadi kita tunggu aja, apakah Habib Rizik dan pengikutnya bakal meramaikan panggung politik lagi? Atau mungkin dia bakal benar-benar meredup?